terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator. Yang kami hormati, dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran PAIKAM. Jadi kita ketahui bersama bahwasannya model pembelajaran PAIKAM ini disingkat di kepanjangannya adalah aktif, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Merupakan suatu dari berbagai model pembelajaran yang berpusat kepada anak. Nah, jadi model PAIKAM ini adalah model pembelajaran yang membimbing dan mengarahkan anak-anak bersifat afektif, inovatif, kreatif, sehingga dalam proses pembelajaran dapat tercipta pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Mungkin langsung saja, karakteristik model PAIKAM ini kita lihat bersama bahwa yang pertama adalah berpusat kepada siswa. Nah, siswa ini adalah sebagai student centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Kemudian guru di sini berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman langsung terhadap siswa. Jadi memberikan pengalaman langsung kepada siswa itu atau dinamakan direct experience dengan pengalaman langsung pada pembelajaran melalui metode ceramah. Semisal pada mata pelajaran seperti membuat pola. Siswa akan dihadapkan pada sesuatu yang nyata dan konkret sebagai dasar untuk lebih memahami hal-hal yang lebih abstrak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Jadi pada model pembelajaran PAIKAM ini dipisahkan antara mata pelajaran tidaklah begitu jelas dengan fokus kepada pembelajaran yang membuat terfokus. Misalnya diarahkan kepada pokok pembahasan dalam membuat pola. Jadi dalam poin ini anak-anak diarahkan kepada pelajaran yang memang menjurus kepada sesuatu yang jelas itu. Kemudian yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Ya, PAIKAM menyajikan konsep-konsep dari mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Saya ulang kembali, PAIKAM ini menyajikan sebuah konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Semisal pada mata pelajaran membuat pola, siswa akan mampu memahami konsep tersebut bisa dipahami dengan secara utuh oleh anak-anak tersebut. Kemudian yang kelima, bersifat fleksibel. Yang dimaksud bersifat fleksibel di sini adalah eh, seorang guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain maupun kehidupan siswa dengan keadaan lingkungan siswa di sekolah dengan siswa. Seperti materi pelajaran, membuat pola dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya, mata pembelajaran menggambar atau sesuatu yang abstrak seperti itu untuk melihat macam-macam desain busana anak dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah menggunakan prinsip belajar bermain dan menyenangkan. PAIKAM ini mengadopsi tentang prinsip yang tadi, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, kritis, dan berpikir kreatif. Kemudian di PAIKAM ini mereka diberikan kebebasan kepada siswa selama belajarnya sambil bermain dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Namun tetap dalam keadaan belajar dan memahami pelajaran yang sedang disampaikan oleh pendidiknya. Oleh karena itu, jasmani dan rohani perlu mendapatkan kebebasan dalam menerima pesan, lingkungan belajarnya, dalam memanifestasikan kehendak serta tingkah laku peserta didiknya. Mungkin itu saja dari penjelasan karakteristik. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Pak Kamsir atas pembahasannya terkait 6 karakteristik model pembelajaran PAKEM. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan pada pemateri ketiga untuk menjelaskan materi terkait prosedur dalam model pembelajaran PAKEM. Pada pemateri siap untuk menjawab ini. Silakan Pak Kamsir. Oke, baik, atas kesempatan yang diberikan Bapak Moderator. Sedikit menambahkan dari jawaban dari Ibu Trisnawati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menurut yang referensi kami baca adalah metode dan model itu sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Mungkin dari perbedaannya sendiri, kata-katanya sendiri sudah berbeda. Jadi ketika kita membahas tentang model pembelajaran, jadi yang muncul dalam benak kita itu model itu adalah kerangka umum yang digunakan untuk mengorganisir dan merencanakan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran ini merupakan teknik atau strategi yang digunakan untuk mengajar. Nah, jadi dari kata tersebut, dari pengertian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya model pembelajaran dan metode pembelajaran itu dua konsep yang berbeda dalam pembelajaran. Kalau model pembelajaran mengacu kepada kerangka umum yang digunakan tadi untuk mengorganisir atau merencanakan pembelajaran, kemudian dari metode pembelajaran itu mengacu kepada tekniknya, strategi yang digunakan. Jadi saya ketika ingin membahas tentang metode sedikit, mungkin dari metode yang digunakan dari model pembelajaran PAKEM ini aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan itu bisa menggunakan metode pembelajaran ceramah, bisa diskusi, kemudian tanya jawab, simulasi dan praktikum. Mungkin seperti itu Pak Syamsul. Terima kasih, saya Siap, kembalikan siap. kepada